Silakan. Mantap. Mana tepuk tangannya kamu, Hafiz? Kenapa masih muka kita berdua? Iya, mana nih? Pak Idam. Nah, lihat kan? Apa ya? Oh, ini gym nih. Gym. Dia mau jadi segini nge-gym ya? gini. Dia cita-citanya setelah ini jadi ketua KONI, tapi bagian gym ini ya. Bukan. Iya. Kita Menjimkan masyarakat, memasyarakatkan gym. Yang kedua, politikus muda P3. Rising star-nya P3. Jadi di antara P3 yang di DPR. Ya, satu dari sedikit orang P3 yang sangat mengerti dan paham soal BUMN. Karena emang di P3 satu komisi satu. Mulai mengarah. Yang paling dekat korelasinya dan hubungannya dengan Himbara. Himbara. Ketua DPP 3 Mas Ahmad Boydowi, Mas Awi. Dan yang ketiga biar gua izinkan. Ini agak harus spesial nih. Tokoh muda tadi bilang kan, ini ada tokoh Madura. Iya, ini tokoh pengamat politik Madura. Dengan pepatah? Yang sangat terkenal dengan pepatahnya, janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Kita perkenalkan dia sebagai pengamat politik Madura atau pengamat politik susu tumpah. Adi Praitno. Makanya nggak kita kasih susu malam ini. Kalau tumpah diamati terus. Nggak jalan percakapan ini. Atau dituang sama dia. Nah, selain 3 tokoh di studio, Udah kita masuk juga- Hanura ya, Pak Adi? Nggak ada baju lagi aja, Pak. Saya pikir kira udah. baju Hanura. Habis buat jogging tadi, yang kuning sama yang merah. Saya pikir habis presentasi depan Pak Oso tadi kan. Nggak lolos PT, Pak. Tajam memang, udah tajam. Pak Oso silakan mengiklan di kami ya. Oke, lanjut. Yang di Zoom, Pak. Yang Oh, ada di Zoom ya? Ada lagi yang di Zoom. Politikus muda juga. Politikus muda untuk melengkapi lah. Trio ini kan dua PAN, P3 nggak lengkap rasanya kalau nggak ada Golkar. KIB dong. Kita sapa dulu Bang Dev Laksono. Ada lagi yang di Zoom. Assalamualaikum, gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Ya kan? Sehat ya. Gimana? Kok suara feedback Pak Idam? Suaranya Pak Idam. KIB dong. Oh, ada yang Kita sapa nyalain dulu video Bang kali ya? Dev Laksono. Ya, mungkin. Pak Idam. Assalamualaikum, gimana kabar semuanya? Sehat? Sudah. Sehat. Oke, ya. Kok suara feedback Pak Idam? Suaranya Pak Idam. Oh, ada yang Ada yang pakai video, ada yang nyetel video. dimatiin dulu suaranya, Pak Prof, Idam. atau Ada yang nyetel video. Video atau Ya, Zoom yang di bisa nyetel video atau di YouTube Mas Dev dan Prof Karim. Saya nggak nyetel apa-apa. Nggak ada, nanti. Oh, iya. Ada yang pakai video, ada yang nyetel video. Oke, nanti kita sapa ya Prof Karim ya, izin Prof, kita close dulu memperbaiki ini. Ini pasti ada idola kita, ada Prof Karim Suryadi. Iya kan? Prof Karim. Profesor yang berceramah dengan sangat apik di Musra Projo. Mantap. Dengan bahasa Sundanya yang fasih. Iya, tentunya kita tidak paham. Gimana Pak Torik? Nah, ini kita mulai lama lah ya. kan kalau kasih ke kami itu lama kan? Emang kasih lama durasi. banget, selalu lama. Makanya kita nggak pernah diundang ke Bogor. Karena Bogor tuh pengennya sharp, cepat, konkret. Nah, Gitu Kang ya. Gitu kan. coba lanjut. Nah, ini kita bahasnya tokoh lain di luar 3 nama capres yang selalu di pucuk survei ini. Ini bukan karena Anda atau Detikcom sentimen sama 3 nama ini kan yang selalu Enggak. dibicarakan. Bosen aja kita. Belum iklan ya mereka ya. Kita bahas terus ya kan, kotak-katik dibahas juga di bawah gitu kan. Rambut Nah, putih kan. dia, Kita ya bahas kan? juga rambut putih iya. Sekarang gilirannya jatah dia, iya, jatah, nggak iya. jadi tapi itu barang. Nah, mungkin ini saatnya potensi lain. Nah, saatnya potensi lain di 2024 ini. Kita kasih cakrawala dulu lah dari Tapi lu jangan-jangan gini ya, kita tanya orang-orang partai ini, Kang Bima, Mas Awi, Bang Dev, di luar 3 nama, jangan-jangan ujung-ujungnya mereka nyalonin 3 nama itu dulu lagi kan? jangan-jangan sih begitu. Makanya kita pastikan. Iya, siap. Kita kasih cakrawala dulu dari Bung Adi. Nah, Bang Adi gimana? Ini ngelihat alternatif mungkin kan biasanya yang dibahas top 3 nih, top 3 survei capres. Nah, bawahnya nih papan tengah, papan bawah itu ada peluang nggak sebenarnya untuk meningkat lagi lah? Ya, saya kira ini semacam kontra narasi hegemoni ya, bahwa selama ini kan diskursus politik kita selama ini selalu dihegemoni oleh nama-nama besar yang selalu muncul dalam survei. Ganjar, Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Ini kan kalau kita pakai teorinya Antonio Gramsci, ini yang menghegemoni orang
seakan-akan di 2024 tiga orang inilah yang kemudian mendapatkan tiket pencapresan. Bahkan ketika ada kongsi-kongsi politik soal KIB, tentang PKB dengan Gerindra, kemudian tentang Nasdem, bahkan PDIP sekalipun, ini kan tidak terlepas dari tiga orang yang cukup hegemonik ini. Ya. Nah, tema hari ini agak sedikit beruntung karena mau mencoba out of the box, karena sampai saat ini sekalipun ada hegemoni diskursus soal tiga capres itu, sangat kelihatan betapa elit-elit politik sampai saat ini terus memprioritaskan elit mereka untuk bisa maju untuk 2024. Di PDIP sangat kelihatan bagaimana elit-elit mereka itu tetap menganggap Puan Maharani sebagai orang yang sangat rasional untuk diusung oleh mereka. Terah Soekarno, darah biru politik PDIP, dan saat ini adalah ketua DPR. Dari berbagai informasi, dari berbagai apapun, saya kira dalam konteks itu cukup rasional. Kalau PDIP kemudian tetap men-push gitu ya Puan sebagai kandidat capres, cuman kan problemnya ketika dihadapkan pada adaptasi dan penerimaan publik misalnya, memang begitu banyak orang yang resisten dengan capres perempuan misalnya. Sehingga elektabilitas Mbak Puan yang saat ini hampir 90%, elektabilitasnya kan tidak terlampau muncul secara signifikan. Nah, popularitasnya 90%, tapi elektabilitasnya tidak muncul secara signifikan. Tarikan napas inilah yang kemudian turut bisa menjelaskan bahwa Mbak Puan dengan Ganjar terus akan didominasi sebagai kandidat paling mungkin untuk diusung. Jadi kalau mau disebut soal kejutan-kejutan di 2024, saya membaca PDIP tetap mematok harga mati bahwa Puan Maharani akan tetap diusung. Pertanyaannya adalah apakah Puan dengan Ganjar, Ganjar dengan Puan, ataukah Puan dengan Prabowo Subianto? Karena dua orang ini yang selalu dikaitkan dengan Puan Maharani. Dari dulu misalnya kita mengasosiasikan bahwa Gerindra dengan PKB itu bukan hanya sebagai partner teman koalisi, ini sekufu dan seiman secara politik yang susah untuk dipisahkan. Jadi sekalipun ada PKB dengan Gerindra, kan kelihatan sekali teman-teman PKB itu semacam digantung nasib politiknya soal Muhaimin Iskandar. Apakah akan menjadi cawapresnya Prabowo atau tidak? Dalam konteks itulah kemudian nama Puan bagi saya tidak bisa disepelekan dalam konteks ini. Karena ini adalah partai politik pemenang pemilu 2 periode dan bisa mencapreskan sendiri. Jadi itu kejutan yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah kejutannya adalah kalau kemudian Ganjar Pranowo tidak diusung dan tidak dimajukan oleh PDIP sebagai kandidat capres. Saya membaca partai-partai di luar PDIP memang menunggu supaya Ganjar Pranowo tidak dideklarasikan dari PDIP. Karena? Ya, alasannya sederhana. Mengusung Ganjar itu akan sangat mungkin untuk mendapatkan kotel efek 3%, 4%, 5%. Karena sejumlah pemilih Ganjar Pranowo relatif akan migrasi kepada siapapun partai yang bisa mengusung Ganjar Pranowo untuk bisa maju. Saya membaca dari jauh, teman-teman partai politik di luar PDIP, kok rasa-rasanya tetap ya. Mereka berharap Ganjar ini sekalipun bisa maju, tapi bukan dari PDIP. Itu yang saya sebut sebagai kejutan yang kedua, Mas. Kejutan yang ketiga adalah Anies Baswedan tidak bisa maju. Anies Baswedan tak bisa maju. Belakangan PKS sudah mulai muncul tuh isu-isu bukan oligarki lagi. Tapi Presiden PKS menyatakan sangat mungkin akan kembali ta'aruf dengan Gerindra untuk 2024. Mereka rujuk, tidak pisah seperti yang dibayangkan orang, dan PKS cukup terbuka kepada Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan kalau kita melihat data-data survei yang kita punya, pemilih PKS ini cukup pemaaf, Bang. Ya, Gitu sekalipun misalnya PKS terlihat ditinggalkan oleh Prabowo karena berkoalisi dengan Jokowi, tapi sekitar 15-20% pemilih PKS itu masih memilih Prabowo Subianto. Iman politik pemilih PKS inilah sepertinya yang membuat Ahmad Syaihu, Presiden PKS, selalu mengatakan bahwa romantisme perjalanan politik dengan Gerindra sangat mungkin untuk bisa rajut kembali dengan Gerindra. Itu artinya kalau PKS lepas dari koalisi perubahan, maka sangat mungkin Pak Anies tidak maju untuk Pilpres 2024. Jadi safari politik, deklarasi, dan begitu banyak momentum yang dibuat oleh Pak Anies, itu tidak akan ada artinya. Saya kira kejutan-kejutan ini sangat mungkin akan terjadi di 2023 ya. Karena di 2003 inilah soal pencapresan akan diuji. Kira-kira siapa yang sebenarnya secara definitif diiringi oleh Tanjidor, diiringi oleh Marawis, mereka mendaftarkan ke KPU dan definitif ditetapkan sebagai kandidat capres. Tapi kan gini ya, kalau kita baca survei gitu, setiap ada yang naik, pasti ada yang turun. Nah, tadi kedua kejutannya versi Adi Pray itu soal ada yang hilang. Berarti ada yang naik dong kalau dengan dua itu yang hilang. Yaitu Ganjar dan
Anies Baswedan yang akan punya posibilitas untuk hilang di dalam percaturan sebagai sebuah kejutan. Artinya suaranya akan melimpah ke orang yang berada di luar 3 nama itu. Kira-kira siapa yang paling mungkin nggak ada nama di luar 3 itu yang menyodok untuk Saya top asumsikan Ganjar itu misalnya saat ini agak sulit untuk masuk dalam jaringan elit PDIP untuk bisa tiket pencapresan. Oke, Ganjar tidak masuk, tapi kan partai politik yang lain cukup terbuka. Dulu misalnya dikaitkan dengan KIB ya. Saya tidak ingin menyebut gosip-gosip media bahwa skoci misalnya sengaja dibuat untuk Ganjar. Tapi memang deklarasi sejumlah pengurus PAN di berbagai tempat, sejumlah pengurus P3 di berbagai tempat yang menyebut Ganjar Pranowo mungkin akan diletakkan dalam meja perundingan. Itu kan sebagai bentuk tak enak hati kepada Erlangga kalau maju di 2024 gitu loh Pak. Jadi kalau Pak Zulhas ataupun Pak Mardiono ngomong langsung, Pak Erlangga tak maju, tak enak hati. Jadi pengurus-pengurus wilayah lah yang ngomong bahwa jagoan KIB yang paling mungkin akan diusung adalah Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya sekalipun Ganjar itu tak bisa maju, sangat mungkin diusung oleh partai yang lain. Bahkan Nasdem di berbagai kesempatan selalu bilang, kalau Ganjar berani keluar dari PDIP, maka akan ditandemkan dengan Anies Baswedan. Jadi ini yang saya sebut sebagai barang bagus ya. Kalau Anies agak beda. Kalau dia tidak dapat PKS ataupun Demokrat, kok rasa-rasanya partai lain nggak ada tuh yang minat gitu ya. Gerindra dan PKB nggak berani nyebut Anies. P3? P3 nggak berani juga itu. Belakangan aja muncul lagi. Nggak berani sama nggak mau beda tipis ya? Beda jauh. tipis. Saya merasa sebentar lagi akan ditertibkan tuh yang deklarasi-deklarasi begitu. Mungkin kalau Pak Soeharto ketumnya itu dibiarkan Pak. Tapi ini eranya Pak Mardiono, agak beda mazhab politiknya, hitam putih. Nah, di KIB nyaris ya tidak muncul nama Pak Anies gitu untuk dinominasikan sebagai kandidat capres. Inilah yang disebut kemungkinan akan maju di 2024. Menarik juga ini. Tapi coba kita kasih cakrawala pembanding juga dari Prof Karim coba kan. Ya. Nah Prof, selamat malam Prof. Biasanya kalau di daerah pegunungan, ya biasanya Prof. kalau tinggal di daerah pegunungan tuh lebih fresh ininya, perspektifnya. Prof, dari Bang Adi tadi sudah disebut potensi-potensi kejutannya tuh muncul Puan, ya kan? Ganjar mungkin di luar PDIP, lalu Anies tidak dicalonkan. Nah mungkin kalau dari Prof Karim ada pandangan lain atau mungkin malah ada kuda hitam lain yang mungkin muncul sebagai kejutan di tahun politik tahun depan ini, Prof. Ya, pandangan Adi Pray itu kan udah lengkap ya, siapa berani bantah Adi Pray sebagai political matchmaker gitu ya, atau comelang politik. Tapi menurut saya salah satu kejutan yang mungkin adalah munculnya orang-orang yang sering disebut dalam survei itu. Sebab menurut saya 3 besar yang disebut tadi itu goib juga gitu ya. Goib. Kenapa saya bilang goib? Atas dasar apa mereka muncul gitu? Selain karena 3 besar itu selalu muncul dalam survei meskipun dengan urutan yang berbeda. Jadi menurut saya bukan fakta yang melambungkan mereka, bukan fakta kinerja, bukan fakta keunggulan prestasi, bukan. Tetapi karena mereka muncul di berbagai survei, maka itu memberikan daya persuasi atau kata istilahnya tadi menghegemoni tadi. Nah masalahnya ketika mata kita terfokus pada satu pintu, kita akan lupa dan lalai ada pintu lain yang terbuka. Nah ini sebenarnya plus minusnya survei yang disebut tadi gitu ya. Karena dengan daya hegemoniknya seakan-akan sudah menyimpulkan di awal gitu bahwa hanya 3 calon yang layak, padahal banyak calon lain dan harus dibuka itu gitu ya. Jadi menurut saya akan bermanfaat kalau kita buka perspektif itu dengan melihat jejak-jejak prestasi yang bisa disodorkan, yang bisa ditawarkan. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebenarnya bukan hanya politisi panggung begitu atau politisi survei. Yang kita butuhkan adalah politisi pekerja yang membuat track record-nya, yang membuat popularitasnya, yang membuat catatan dirinya berdasarkan kerja-kerja. Nah, kita bisa melihat beberapa gubernur. Ada gubernur Jawa Timur misalnya ya, ada gubernur Jawa Barat yang punya prestasi menurut saya dan ini bisa dilihat. Dan kalau kita melihat misalnya jenjang karir di negara-negara lain di luar negeri, ya selain jalur legislatif adalah jalur gubernur ini yang sering digunakan untuk meniti tangga presiden. Jadi menurut saya kejutan yang sangat mungkin adalah munculnya orang-orang di luar yang disebut itu tadi, yang berasal dari politisi yang sekaligus juga pekerja gitu ya.
Mereka adalah gubernur yang dinilai prestisius, yang mungkin luput dari penilaian pimpinan partai, tapi dia akan menyeruak gitu ya, sejalan dengan kerja-kerjanya, sejalan dengan solusi yang ditawarkan dalam merespon berbagai persoalan, misalnya apakah persoalan COVID atau persoalan bencana di daerah. Jadi menurut saya meskipun ketiga nama itu sering muncul, tetapi kalau diibaratkan dalam janin ya, apa yang terjadi saat ini, janin itu baru berusia ya 2 bulan ya. Artinya apa? Dalam tradisi Sunda atau Jawa kan 1 bulan itu herang, artinya bening. 2 bulan itu lumenggang. Lumenggang itu artinya mulai ada gerak-gerak, yang ketiga itu bergulung, bergumpal. Hanya itu sebab yang menggumpal kan baru Anies Baswedan gitu. Sementara Prabowo dan ini masih bergerak-gerak cair kiri dan kanan. Jadi menurut saya terlalu dini kalau kita menyebut akan ada sekian kejutan, karena berbagai kemungkinan akan terjadi. Persis seperti Piala Dunia lah, kita menyebut Jepang sebagai kuda hitam itu sangat manis karena bisa menjungkalkan Spanyol gitu ya, bisa menjungkalkan Jerman. Jadi bisa jadi beberapa gubernur kepala daerah dimunculkan dan itu bisa menjungkalkan prediksi-prediksi yang terkait, yang terbatas pada 3 besar itu. Saya pikir begitu ya. Potensi jadi Jepang berarti siapa nih, Prof? Ya, saya pikir bisa Ridwan Kamil, bisa Khofifah, ya, atau misalnya dari kalangan menteri kan banyak juga gitu ya. Iya. Prof, kalau variabel kinerja atau rekam jejak dalam memerintah ini kan seberapa penting, Prof, dalam komposisi atau dalam dukung-mendukung dan peluang calon-calon ini bisa mendapatkan tiket dan juga dipilih nantinya, karena di sini juga ada kepala daerah di forum kita nih, ada Kang Bima kan, siapa tahu menyodok di tikungan akhir gitu misalnya. Silakan, Prof. Ya menurut saya kinerja itu di mata kita penting ya, di mata rakyat juga penting, tapi entahlah di mata pimpinan partai politik begitu ya, sebab kenapa saya bilang tadi goib gitu ya, karena kemunculan nama-nama yang tadi yang merajai survei itu kan goib karena tidak pernah melampirkan kinerja yang mereka telah lakukan gitu ya. Nah, sementara kita melihat jabatan presiden ini kan jabatan yang bukan hanya main-main ya, jabatan serius, dia jabatan paling tinggi dan kita menuntut itu karena ya harus dia bertindak nyata gitu ya. Nah, hanya masalahnya sekarang begini, masalahnya sekarang kita melihat tren pergeseran gitu ya, tren pergeseran dari karir apapun yang semula dilekatkan pada organisasi, sekarang bergeser kepada individual, di mana reputasi, kemudian image publik yang konsisten dan bersih, kemudian kapasitas yang menandai dirinya sebagai A, B, C, itu menjadi pembeda dari pemilu ke pemilu, seperti halnya juga pembeda dari proses seleksi dari satu karir ke karir yang lain. Nah, karena itu maka kita melihat meskipun syarat untuk menjadi presiden itu jauh lebih terbuka ketimbang syarat untuk menjadi dekan di kampus, bahkan ketua prodi di kampus, tetapi di dalam keterbukaan kita ini, di dalam keterbukaan syarat itu sesungguhnya kita melihat bahwa apa sih sebenarnya kemampuan dia itu apa. Nah, itu sebenarnya ingin kita jawab gitu ya, dan ingin kita lihat dari calon-calon yang dimunculkan. Maka dari itu kepentingan untuk mencari politisi pekerja gitu ya, politisi pekerja yang menandai dirinya, yang melukis image dirinya di benak audien, di benak pemilih dengan catatan prestasi itu yang ingin kita cari gitu. Di beberapa gubernur kan punya catatan itu ya. Nanti Kang Bima pasti punya catatan gitu ya, karena sebagai orang DPP sekaligus juga sebagai kepala daerah gitu ya, sekaligus pencetus Bogor kota berlari kan, itu sebuah fakta yang sangat otentik menurut saya gitu ya. Oke, Prof, thank you, Prof. Kita langsung aja nih ke dua pemain. Ada 3 pemain ini, 3 pemain di Zoom, ada Bang Dev. Kita ke Kang Bima dulu. Gitu. Ya. Ini sebenarnya apa yang disebutkan oleh Prof Karim dan senior Adi Pray ini dari tadi ini kan pertanyaannya, apakah partai politik akan mengikuti alur yang sudah menjadi hegemoni tadi bahasanya Adi Pray, atau ingin
lebih mendorong alternatif di luar 3 nama yang menghegemoni itu, Kang Bima. Ini Kang Bima jauh sebagai wali kota Bogor, ketua DPP PAN atau founder Carta Politika nih? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu melekat, Bos. Melekat semua. Silakan. Saya melihat dari dua logika yang sangat sederhana. Dan rasanya dua logika inilah yang akan digunakan oleh ketua umum partai dan para elit. Pertama, logika demokrasi yang sangat sederhana. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau partai mencoba mengingkari suara rakyat, maka partai itu akan sulit dan terseok-seok, kira-kira begitu. Nah, hari ini suara rakyat berbicara dalam hasil survei. Itu. Saya agak berbeda dengan Mas Adi ya, soal hegemoni tadi. Buat saya, angka survei ini kan bukan sekonyong-konyong seujuk-ujuk. Ini gambaran keringat mereka. Ini gambaran kinerja mereka. Ini gambaran apa yang sudah ditangkap oleh publik terhadap kiprah mereka. Jadi kalau ada nama-nama itu sekarang ada di papan atas, ya itu suara rakyat yang harus ditangkap oleh partai. Gitu. Itu poin pertama ya. Dan kalau partai mau coba-coba eksperimen keluar dari hasil survei itu, ambil dari urutan 17, urutan 20, ini nggak nyambung demokrasi kita. Nggak nyambung. Kita punya demokrasi langsung. Yang harus kita tangkap adalah itu. Ya sama, sebagai wali kota kepala daerah, saya kan berusaha tangkap, ini rakyat maunya apa sih? Kalau rakyat maunya A, kita jalan B, nggak nyambung. Rakyat maunya ke kanan, kita ke kiri, nggak nyambung. Partai politik harus menangkap itu. Dan selalu ada ukuran. Iya, ukuran- kalaupun ukurannya ya, itu bukan kader kita. Itu poin pertama saya. Nah, poin kedua, logika yang juga sangat sederhana, partai ingin menang. Nggak ada partai yang mau kalah. Jadi menangkap itu untuk kemudian menang. Nah, poin ketiga adalah hari ini berbeda dengan kondisi 2019, di mana pertarungan ditentukan oleh betul-betul capresnya siapa. Nah, kalau hari ini kita melihat 3 besar tadi, nggak ada yang menang satu putaran per hari ini. Yang saat menentukan adalah mereka berpasangan dengan siapa. Jadi yang berpengaruh di 2024 ini adalah wakil presiden. Salah mengambil wakil, maka peluangnya ke depan akan suram. Gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah dari urutan-urutan survei itu, apakah partai politik berani memasangkan berdasarkan hitungan survei atau hanya kepentingan politik, kepentingan pendanaan, kepentingan oligarki dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya sering menyuarakan bahwa ya harus berperspektif untuk kepentingan lebih besar. Mana yang saling melengkapi? Komplementari, bukan hanya pemenangan loh. Kita berbicara pemenangan, pemerintahan dan pasca pemerintahan ke depan. Gitu. Regenerasi harus berjalan, pemerintahan harus berjalan. Kalau partai politik hanya mikir menang aja, kalau pemerintahnya kemudian akan ada matahari kembar ya buat apa? Gitu. Jadi itu perspektif saya di situ. Jadi kalau soal capres, elektabilitas adalah gambaran kemauan rakyat Oh, iya dan dong. hasil keringat tadi Nah, kinerjanya. disitulah ketua umum Prof. Karim. PAN ya membuka. Kita sudah punya pengalaman mendorong kader sendiri, Pak Amin, Presiden, Bang Hatta, Cawapres. Kita sudah punya pengalaman juga mendorong kader yang lain. Hasilnya apa? Sama aja. Segmen kita sudah captive di situ di angka 5, 6, 7% gitu ya. Jadi bagi PAN mungkin kotel efek nggak terlalu berpengaruh. Yang penting kita menang. Kan gitu. Ya siapapun itu, mau kader kita, mau kader yang lain kan begitu. Alhamdulillah kalau ada kader kita. Tapi kalau tidak ada kader kita pernah mendukung kok kader yang lain dan angka suara kita sama. Jadi bagi kita yang penting sekarang 2024 menang. Capres kita menjadi presiden. Kan gitu. Dan cawapres belum tentu harus elektabilitas tinggi karena belum tentu bisa cocok melengkapi. Itu kan logika yang capresnya. saya tadi tuh. Iya, makanya, harus seperti harus itu. tinggi Harus logikanya. tinggi. Cawapres juga. Iya, nggak bisa enggak sekarang. Karena berbeda sama 2019. Berbeda. Yang Ya, menentukan ya. adalah wapres. Karena kan tipis tadi kan. Ya, nggak ada yang akan Tapi satu Kang putaran. Bima ini sudah itu, Bos. Apa namanya? Campaign di awal. Duet Ganjar, Ridwan Kamil. Iya. Nah, itu kenapa itu, Kang? Itu basisnya survei. Oh iya, satu prinsip komplementari tadi. Ya, itu klopnya benar-benar klop banget menurut saya. Demografis, kemudian Ganjar RK ini ya? ideologis, kemudian latar belakang karakter kepemimpinan dan sebagainya, gitu. Dan buat saya ukuran. ya, apanya? Kalau ukuran survei, Ya dua-duanya? sama. Coba kita lihat tes uji survei kan. Ganjar RK ini pasti posisinya selalu paling atas gitu. Nah, dan dalam survei yang harus kita lihat adalah tren
tren. Siapa yang trennya menanjak? Kita kan pengalaman di pilkada, di pilgub, di semuanya. Kalau membaca itu baca trennya. Ya kalaupun tinggi tapi awareness-nya udah mentok misalnya, ya ya hopeless juga gitu kan. Gitu. Atau kalaupun tinggi tapi perlahan-lahan turun, susah untuk rebound. Ya. Tapi yang trennya naik siapa? Ya salah satunya adalah Kang Emil. 3 besar kan Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Mas Anies 3. 3 berikutnya inilah sebagai calon alternatif. Ada Kang Emil, ada Sandiaga, dan ada AHY. Ya. Jadi kalau keluar dari nama itu beresiko. Oke. Beresiko. Jadi kalau kita berbicara sosok alternatif, ya dari 6 itulah berdasarkan survei. Yang saya bilang suara Tuhan itu ya 6 itu. Ya. Kalau mengambil dari luar itu eksperimental sekali. Tapi kalau di ya let's say layer 2 gitu ya Kang ya. Dari layer 2 ini Sangat mungkin Menyodok ke Kalau- atas ya. Kalau 3 pasang, Ya. maka layer berikutnya mungkin Wapres. Tapi kalau 4 pasang, maka layer berikutnya akan naik promosi ke Liga Utama menjadi Capres. Kan Ya, gitu. Nah, siapa yang masuk promosi ke Liga Utama? Ya di antara 3 itu. Ya. Nah, mungkin juga yang menentukan bukan hanya elektabilitas, tapi akseptabilitas. Di antara Kang Emil, Bang Sandi, dan AHY, mana yang akseptabilitasnya paling tinggi di antara pimpinan partai. Dan itu yang akan Yang menentukan paling dapat friends tiket. sama teman-teman partai lah ya. Kira-kira Ya, gitu. Resistensi. kalau PAN di luar 3 nama itu siapa yang paling friend? Kita kan rekomendasi 9 nama. Enggak, yang 6 itu kalau dari 9 udah di luar suara Tuhan kata Kang Bima tadi. Yang 6 itu aja kita fokus, di luar 3 itu loh. Ya kalau dari situ yang masuk rekomendasi PAN kan ada Kang Emil sama Mas Erick Thohir ya, tapi Erick Thohir masih agak di bawah papan luar bawah. suara Di Tuhan. luar suara. Itu ada yang bilang sendiri loh ya. Itu pakai teori Pak Wali gitu kan. Ya, di PAN juga suaranya beda-beda Iya, gitu. Kalau saya termasuk orang yang melihat kombinasi antara nasionalis, Islam, urban, rural gitu ya, Jawa, non Jawa itu penting. Iya. Sejarah kita sejarah itu kecuali maju periode kedua seperti Pak SBY. Ya, maju dengan Pak Budiono udah nggak terpengaruh. Pak Jokowi. Elektabilitasnya lagi kuat banget atau Pak Jokowi. Ini kan baru gitu. Jadi harus betul-betul saling Berarti melengkapi. 3 nama ini masih mungkin untuk masuk Liga Utama. Salah berarti. satu dari second layer itu sangat mungkin masuk ke Liga Utama kalau 4 pasang. Iya. Kalau Kalau 4 pasang. Ya, Ada- artinya ada- kalau PDI maju sendiri, Pak Prabowo maju sendiri, KIB maju sendiri, ya Atau kalau ada yang gugur dari Ya tergantung siapa yang degradasi nih. Iya, top 3 ini tahu Iya. ada yang gugur Iya. kan. Bisa aja Masuk seperti zona degradasi ya. prediksinya pengamat Madura tadi ini. Kan kemungkinan ada gugur Ya kan. karena kalau kata pengamat Iya. Madura ini kalau PKS digoda Mas Sur Anies juga. susah. Bar itu, bar. Sementara akseptabilitasnya tadi Enggak. kan mungkin kita bisa ukur Mas Anies. dengan Saya preferensi mencoba untuk koalisi. bicara dalam kacamata partai politik. Nah, Kang Bima bicara dalam kacamata survei. Nah, kenapa terbalik? Iya, iya, terbalik. Karena judulnya malam ini bicara tentang soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 2023. Kalau Ganjar masuk, Anies masuk, Prabowo masuk, nggak ada kejutan, Kang. Ya. Ini based on survei dan based on suara Tuhan. Iya. Karena kita diprovokasi untuk kontra hegemoni, kontra narasi, maka kemungkinan-kemungkinan itulah yang saya bayangkan. Karena sampai saat ini misalnya PDIP tetap puan. Erlangga Hartarto, rada-radanya sampai sekarang juga 1000% harus maju sebagai kandidat capres. Meski kemarin ketika Pak Zulhas memunculkan nama Ganjar dengan Pak Erit agak bergemuruh itu Golkar kan? Iya. Itu telah ya itu artinya apa? Bahwa elit partai mengatakan sekalipun jagoan mereka elektabilitasnya 1%, itu kan suara partainya belum dikonversi. Ya kan kira-kira begitu. Tapi Ya, dan aku rasa KIB ini kalau memang betul-betul solid ya Mas Awi ya, Iya. itu ketika bernegosiasi dengan potensi-potensi koalisi yang lain itu kan cukup gagah dengan kumpulan suaranya ya, asal Solid, mau satu asal suara, solid. asal solid. Tapi Iya. kalau bahasa Madura solid itu sulit. Sulit. kita lempar ke Mas Awi. Mas nih. Awi. Ini Iya. menarik nih Mas. Kalau KIB dorong Erlangga Hartarto ini agak melawan suara Tuhan. Enak banget nih pakai teori ini. Jadi gini, Susah dibantah suara Tuhan ini Mas. memang di era pemilu langsung hasil survei itu gambaran. Tetapi bagi nama-nama yang di luar 3 teratas itu nggak usah berkecil hati. Karena pengalaman 2019 kemarin siapa yang menyangka Kiai Ma'ruf Amin masuk ke gelanggang gitu. Di survei nggak muncul. Tapi ketika masuk gelanggang surveinya juga naik. Sama dengan Sandi awal-awal
nggak terpotret di lembaga survei manapun. Namun kemudian ketika masuk ke gelanggang juga tinggi juga. Artinya apa? Peluang itu selalu ada, termasuk di KIP. Apakah memungkinkan tidak mengusung dari yang 3 itu? Ya mungkin, semua sempat terbuka. Pertemuan KIP terakhir, Yang 3 itu siapa maksudnya? yang tadi kan 3 teratas. Oh, iya. Di luar itu kan, kemarin pertemuan KIP terbaru, yang dinner itu di tanggal 30 kemarin, kan ada semacam kesepakatan informal. Ya kita promosikan dulu internal, kan begitu. Pak Erlangga lah dipromosikan. Ya kita, Pak Mardiono, Pak Zul juga dipromosikan sebagai wakil presiden. Jaga-jaga, barangkali nanti, kan begitu. Bola muntah ini Mas. Bukan ya? bola muntah, bukan bola muntah. Jadi misalkan, kan kalau KIP kan begini, kalau bisa mengkombinasikan antara eksternal dengan internal, kenapa tidak? Internalnya tentu internal KIP. Jadi Golkar, PAN, dan P3 bersepakat siapa yang internal akan diusung. Tentu itu masih sangat cair. Kalau kita melihat perkembangan pemilu kita sejak pemilu pertama secara langsung dari 2004, 2009, 2014, 2024 memang tidak bisa dilepaskan dari perspektif survei itu. Meskipun sudah coba berusaha dengan segala upaya yang dilakukan, belum tentu bisa terpilih. Contoh di 2004, kami P3 mencalonkan ketum kami, Pak Hamzahas, waktu itu wakil presiden. Kang Bima PAN mengusulkan Pak Amin Rais. Bu Mega nyalon sendiri dengan Pak Hasyim Muzadi. Tapi ya tadi, karena itu pemilihan secara langsung, meskipun punya power, punya jaringan, ternyata dalam kontestasi tidak menang. Ya. 2009 pun begitu, 2015 kita tuh. Cuman ya itu tadi, kalaupun kemudian hari ini dari yang terlempar sementara dari 3 besar itu, ya jangan patah semangat, harapan masih ada gitu. P3 masih buka peluang dong. Masih, kita dengan KIP kan yang penting sekarang tiketnya sudah punya gitu ya. Nah, kan yang penting kan tiket, Pak. Betul. Yang lain gimana? Ya, kan sudah ada sopirnya nih, driver, tapi bisnya nggak berangkat-berangkat. Oh. Ngetemnya di terminal kelamaan. Nanti penumpangnya lain turun gitu. Nggak sabar gerah gitu kan. Wah ini kapan berangkatnya gitu. Tapi kalau KIP, kendaraan sudah siap. Ibaratnya kunci udah dinyalain gitu. Tapi kan presiden bilang jangan rangkul-rangkulan terus katanya. Ya, itu kan presiden. KIP kan beda lagi. Nah ini, Mas Awi, kalau Kang Bima kan nih yang diusung nih Ganjar RK. Iya, iya. Nah kalau P3 gimana? P3 belum. P3 Jabar Belum. kan sudah itu. Iya, jadi Deklarasi. masing-masing Capres favoritnya Ridwan Kamil. Oh, iya, pasti. Udah agak beda sendiri itu. Ya Bukan pasti, urusan lu, karena ya. sesuai dengan Bukan tadi urusan. soal geografis. Geografis. Di Jawa Tengah muncul nama Pak Ganjar. Oke. Di DKI muncul nama Pak Anies. Kedekatan emosional lah. Di Jawa Timur malah muncul 10 nama. 10 nama. 10 nama, termasuk tokoh-tokoh dari Jawa Timur. Tadi disebut di survei ada namanya Ibu Khofifah. Itu kan masuk salah satu yang potensial. Ada juga tokoh kami, kalau tadi Pak Adi disebut pengamat dari Madura, ini tokoh politik dari Madura, Bapak Mahfud MD. Itu kita sebut juga di Jawa Timur, munculkan nama itu. Terus di beberapa tempat memang 14 DPW itu mengusulkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi apakah kemudian Pak Ganjar? Ya belum tentu, karena kami memiliki mekanisme nanti dalam pengambilan keputusan. Ya. Dan belum tentu mengikuti suara Tuhan tadi. Ya kalau suara Tuhan, suara rakyat itu kan teori ya, semboyan lah dalam politik gitu kan. Tapi kan dengan disebutkan nama-nama berbasiskan popularitas di lokal, itu mencerminkan bahwa partai itu ikut suara Tuhan. Suara Iya dong, Tuhan di suara situ rakyatnya ya. di situ Betul. ya kan. Ada Pak Mahfud di Tuan Madura kecil lah, tuan kecil kan lah. gitu. Tuan Kecil-kecil itu kan. Artinya kalau di tingkat lokal saja begitu, ketika ditarik di nasional berbeda kan nggak nyambung gitu loh. Oke, semangat aspirasinya bottom up ini ya Kang. Iya. Ya, betul. Oke, Nah, kita lempar ke Golkar ini dulu. di luar suara Tuhan juga. Halo, Bang Dev, Bang Dev. mau ikut suara Tuhan apa suara rakyat? Bang Dev. Suara Tuhan, suara rakyat, suara partai. Nah, Oh coba. dulu slogannya Golkar, Bos. Suara rakyat, suara Golkar. Coba Suara ini. Suara rakyat. Kasih dulu Bang Dev, Nggak komentar menang juga ini. tapi dulu. Ya, Apakah jadi, Golkar di luar suara Tuhan apa suara ketum? Ya, dan apakah Kosgoro akan berbeda dengan DPP nih nanti? Gue lihat belakangnya udah Kosgoro. Kalau Kosgoro secara organisasi sudah resmi, sudah tegas, sudah dipertegas lagi kemarin di Mukernas kami di Bandung bahwa calon presiden yang kita usung adalah apa yang Golkar putuskan dan melalui berdasarkan Munas adalah Pak Erlangga Hartarto. Akan tapi kan juga ingat kata presiden, jangan terburu-buru tapi juga jangan kelamaan.
Nah, waktu pendaftaran itu kan baru nanti September 13 tahun 2023. Jadi jangan juga keburu-buru sekarang ya, keburu-keburu pasang calon presiden siapa akan, tapi pemilunya masih nanti. Akhirnya apa? Akhirnya hilangan momentum, orang udah bosen. Yang seperti tadi dibilang, orang udah punya tiket tapi busnya belum jalan-jalan, akhirnya orang capek, akhirnya dia tinggalin busnya. Nah, jadi memang semuanya itu harus tepat waktunya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan terlambat. Nah, kan dari keputusan terakhir pertemuan itu kan masih belum memutuskan calon presiden dari pertemuan makan malam terakhir. Itu kan ada Mas Bima, ada Mas Baidowi juga tahu persis gimana dinamika yang terjadi di atas. Jadi ya kita bisa memberikan berbagai macam teori, memberikan berbagai macam pandangan. Seperti judul daripada chat malam ini, yaitu adalah adu perspektif. Kita saling memberikan pandangan kita masing-masing. Ya, itu adalah hal yang sah, hal yang wajar di dalam dunia demokrasi. Nah, tapi ya kalau bagi kami di Golkar, ya kami tidak bergeming bahwa calon presiden adalah tetap Pak Erlangga. Nah, tapi apapun keputusan yang disepakati di dalam KIB, ya itulah yang harus seluruh kader Golkar patuhi, dan kami juga yakin bahwa semua koalisi itu akan solid karena ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan satu sisi begitu. Ya. Oke, Bang Dev. KIB berarti masih Pak Erlangga kalau Golkar berarti Bang ya? Enggak gerak, masih Pak Erlangga. Enggak gerak. Ini nggak bertentangan sama suara Tuhan, Bang Dev. Lah, itu kan suara Tuhan dikatakan oleh surveyor. Tapi pemilunya sudah dijalankan. Kata founder Carta Jadi mohon Politika, maaf ya, bukannya saya Bang Dev, kata founder Carta Politika Bima Arya Sugiarto, dia bilang nggak mungkin lah. Tiga besar itu adalah bukan hanya suara Tuhan, kemauan rakyat, tapi jerih payah dan keringat calon-calon itu. Nah, gitu. Gimana Bang Dev? Berarti yang lainnya kurang. Sekarang di era demokrasi semua berhak untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan juga untuk berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Lain kalau mungkin misalnya Pak Bima yang maju calon presiden juga, ya itu biar lagi ceritanya kita hari ini. Cuman karena Pak Bima baru berani maju wali kota ya, jadi kita tidak membahas ke sana gitu. Kalau mungkin nanti Pak Bima maju sama saya beda lagi, mungkin tahun 2050 kali ya Mas Bima ya. Kelamaan ya. Udah aki-aki kita ya. Udah keburu Bogor berlari nih. Udah Bogor udah lari ke mana gitu. Oke. Kita mau kembali ke pengawal politik Madura nih. Gimana kalau ngelihat ini di KIB ini call-nya masih tinggi-tinggi terus nih. Satu udah kita serahkan sama suara Tuhan. Udahlah. Kita ukur-ukur lah kita nih punya barang. Yang lainnya enggak, kita ini sesuai dengan amanah. Iya. Kalau Dari Bang Dev kan, organisasi. Bang Dev udah jelas sampai hari ini Nggak gerak. ya Nggak kan? gerak. Kalau Mas Awi Siap dia gerak. kombinasi. hybrid. Hybrid. Kalau Kang Bima tadi Suara Tuhan. Suara Tuhan. Nah, ya. Pengamat Ya, politik lihat. kalau KIB itu sebenarnya cukup sederhana ya. Yang pasang call tinggi itu cuman Golkar. Karena harus kita akui Golkar ini adalah runner up di pemilu 2019 yang lalu. Sekalipun tidak punya jagoan, tapi mampu mengalahkan Gerindra yang notabene-nya adalah mencapreskan Prabowo 2 periode. Jadi Golkar cukup confident, sekaligus Erlangga Hartarto anggaplah saat ini elektabilitasnya cuma 1%, tapi Golkar menjamin. Kan begitu statement mereka. Kalau Erlangga Hartarto maju entah sebagai cawapres ataupun capres, suara Golkar yang 12% itu dijamin dikonversi menjadi suaranya Erlangga Hartarto. Begitupun keyakinan itu terjadi pada PDIP kalau mengusung Puan Maharani. Kalau Puan yang diusung, yang saat ini elektabilitasnya cuma 1%, maka suara PDIP yang 19% itu yakin dikonversi menjadi suara PDIP. Itulah yang kemudian membuat kenapa dari awal saya bilang bahwa kemungkinan-kemungkinan di 2023 itu adalah elit-elit partai, terutama partai yang masuk 3 besar itu tetap menominasikan kandidat capres mereka, salah satunya dari elit-elit partai mereka. Saya membaca, satu itu PDIP tetap Puan, yang kedua adalah tetap Erlangga Hartarto untuk pasang call tinggi, entah berpasangan dengan Ganjar atau siapapun. Oke, mungkin nggak Mas Adi dalam proses negosiasi ini ada akuisisi terbaru nih. Ini transfer pemain, naturalisasi, mungkin nggak terjadi karena kita dengar misalnya Kang Emil
Udah. Masuk Golkar. Sudah mulai dekat. Udah pakai Vespa kuning nih. Oh. Nah, kita tanya Bang Dev dulu lah. Bang Dev, bener nggak nih Kang Emil ini udah kemana-mana Kang baju Emil kuning? Bukan hanya pakai Vespa kuning, Kang Emil sudah diberi jaket Kosgoro dan diberi cincin Kosgoro. Itu ada pemberitaan juga muncul di detik juga, Bang. Nah, coba. Tapi coba. bentar dulu kalau soal Kang Emil, saya punya pendapat lain. Kalau Kang Emil mengincar capres ataupun cawapres, bukan Golkar jalan ceritanya, harus mampu melewati Pak Langga Hartarto. Tapi kalau tetap ingin capres dan cawapres lewat PAN misalnya, masih ada kesempatan itu. Masih ada kesempatan. Karena PAN juga membuka peluang. Iya. Ya kan? Jadi Karena sebetulnya- Emil ini adalah masuk bagian dari suara Tuhan. Oh jadi, Iya. jadi saran Anda ke Kang Emil lebih baik pilih PAN dibanding Golkar gitu. Tergantung Mas Dep sama Kang Kang Bima. Bima. Nih, Mbak. Tergantung tawarannya. Karena Ya. Kang Emil tentu punya passion, ingin maju di Mas Awi pun 2024. masih oke juga tadi hybrid Sangat kan. mungkin. Hybrid. Jangan lupa, Kang Emil itu diusung oleh P3 ketika iya. Pilkada Nah, Jawa Barat. Yang berkepentingan besar sebenarnya P3, Bos. Iya. Langsung dapat gubernur. Oh iya benar. Oh enggak kan udah masa habis Bos 2023. Ya, tapi kan Kan udah bekas-bekas megang. masih ada lah. Iya, bekas, kan. Iya, Ya. PLT. Nah, ini Gimana, disambut Kang? dulu sama Kang Bima nih. Disambut Kalau loh, dioper hitungan kan. saya, Kang Emil hanya akan berpartai ketika partai itu menawarkan posisi nomor 2 gitu. Jadi agak nggak nyambung ya disampaikan oleh Dev tadi. Ya, high call Pak Erlangga, tapi Kang Emil baju kuning, kan gitu. Jadi kalau Kang Emil nggak jadi apa-apa, mendingan dia independen aja. Dia masih bisa kok maju periode kedua gubernur misalnya atau lain-lain gitu ya. Agak nggak nyambung di situ Tapi menurut P3 saya. ini kasihan Gimana? Kang kalau Apa? maju 2 kali Kang Emil kan. Bisa bersama-sama lagi. Oh iya. Kelihatannya masih akur kan. Masih ya. akur. Karena Kang UU tidak pernah nyodok. Iya. Bang Dev, ini seberapa mungkin nih Kang Emil punya peluang sendiri ya Iya. di Golkar dalam percaturan negosiasi di atas table nih. Sebelum keluar table koalisi lain, di koalisi KIB lah. Variabel Kang Emil ini gimana nih? Apalagi udah mau dijaketin. Kalau nggak dijaketin Golkar ini, Kang Bima udah mau masukin jadi bagian dari negosiasi PAN nih. Kalau Didorong kita lihat sebagai kuda-kudanya. apa pasangan gitu. Iya. Ya. Kan syarat kalau itu KIB kan kader partai yang diusung. Nah, Iya. kalau Kang Emil masuk tuh syarat. Iya. Ya, Ya tapi belum ada pembahasan lah ke sana. belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan ke sana, jadi ya kita sabar-sabar aja dulu menunggu. Kita sabar-sabar sembari menunggu pesta akhir tahun. Nah, mungkin nanti beberapa bulan ke depan di 2023 baru mulai terlihat ada pasangan mulai mengerucut lah. Apa yang ditunggu Golkar apa nih? Sampai Iya, akhir makanya. tahunnya apa nih? Kenapa? Apa yang ditunggu nih, Bang? Pertanda apa? Pertanda apa yang ditunggu sama Golkar ini? Hilalnya belum lewat, Mas. Hilal ya. Oh, belum hilal. lewat. Jadi masih call tinggi dulu. Kita ke Prof Karim dulu. Kita ke nih. Prof Karim. Biasanya udara Gimana sejuk di dengar Bandung Prof ini. Karim? Prof Karim, Yang lewat baru Ahmad. ini ada barang Hilal bagus. belum lewat. Prof. Abad balik benar mandir. Prof, ini ada barang bagus dari Jawa Barat, ya kan? Elektabilitas di Masih suara Capres Tuhan. nomor 4. suara Tuhan, Iya. yang besar, ya kan? Besar. Ya, ini sedikit lagi ada yang degradasi masuk dia Liga Utama, ya kan? Tapi udah mau masuk Liga Utama via Golkar, udah dijaketin tadi kata Bang Dev, bukan cuma jaket Kosgoro, cincin pun dikasih padahal belum mau menikah. Iya. Nah, Prof Karim ngeliatnya gimana nih? Apa masa depan Kalau- Kang Emil nih apa dengan Golkar atau Kang Bima udah siap menanti? Di 3 besar ini kalau ada yang kena tackle belakang langsung masuk kan nih. Kang Iya, Emil nih, Bos. makanya. Cedera ringan nih. Iya, silakan Prof. Ya menurut saya tidak harus menunggu degradasi, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dengan partai mana saya tidak tahu. Karena saya melihatnya dari luar kan. Emil sendiri yang akan memutuskan karena dia akan tahu lapangannya, beceknya seperti apa, rumputnya, jamrong seperti apa gitu ya. Kemudian dia punya passion kemana. Tetapi saya suka tadi penjelasan Pak Wali gitu ya. Karena sering menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulang-ulang kepada partai politik itu. Partai politik, apakah Anda hanya ingin ikut pemilu atau ingin memenangkannya? Tadi sudah dijawab ya, ingin menang. Gitu. Nah, jawaban atas pertanyaan ingin ikut saja atau ingin menang itu pasti berbeda. Dan kalau Anda bilang misalnya ada barang bagus, iyalah misalnya Jawa Barat 2019 saja menjadi penyumbang suara terbanyak.
Dan kalau dilihat dari sejarah gitu ya, minim sekali keterwakilan Jawa Barat dan ini dituntut oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ini perspektif saya ya. Salah satu keunggulan Ridwan Kamil, saya melihat dari performance saja, baik ketika menjadi wali kota maupun sekarang menjadi gubernur. Ada 3 ciri frame yang khusus. Yang pertama, dia modern dari sisi manajemen pemerintahan gitu ya. Anda melihat misalnya beberapa taman, beberapa urusan diserahkan kepada komunitas. Dan pemerintahan yang berbasis pada komunitas yang mengandalkan kesukarelaan atau volunteerism itu sangat modern. Yang kemudian yang kedua, dia sangat ramah dan peka terhadap perkembangan teknologi. Bayangkan misalnya hanya 18 hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID, Jawa Barat punya Pikoba, Pusat Informasi COVID Jawa Barat, kemudian ya. Hanya 3 hari setelah kejadian gempa bumi, Jawa Barat punya pisau dapur gitu. Nah, jadi respon-respon semacam itu menandakan bahwa di tengah masalah ada solusi. Kemudian yang ketiga, dia sangat dekat dengan anak muda dan juga pedesaan gitu ya. Ada program petani milenial. Dia mungkin tergugah bahwa hanya sekitar 30% petani berusia 40 tahun ke bawah. Jadi masa depan pertanian seperti apa? Kemudian ada One Pesantren, One Product karena faktanya Jawa Barat pemilik pesantren terbesar. Nah jadi sebenarnya saya ingin bertanya kepada Mas Dev, Mas Awe, atau Kang Bima, apakah partai politik tidak tergoda dengan sosok seperti ini begitu ya? Sebab saya hanya bisa melihat, ada bisa memutuskan, yang memutuskan abang-abang lah kan itu untuk mengetuk hati pimpinannya. Karena sekali lagi kan tadi jawabannya sudah terlontar, ingin menang bukan sekedar ingin ikut serta dalam pemilu. Nah itu menurut saya perspektif lain gitu ya. Udah cocok jadi jadi fakta yang YouTuber berbicara, nih. yang menyeruak. Kemudian yang kedua, saya melihat orang yang satu ini memang agak beda ya kalau dibanding-banding misalnya dengan Mbak Puan, dengan Mas Ganjar atau dengan Mas Anies. Bedanya di mana? Mas Ganjar dengan Mbak Puan ini kan seperti asam dan basa gitu ya. Satu mendorong, satu menarik kan gitu ya. Sehingga dua orang ini pasti lebih populer karena yang satu mendongkrak yang lain. Misalnya orang yang menyukai Puan itu menekan Ganjar, orang yang menekan Ganjar atau mendorong Ganjar menekan Puan gitu ya. Jadi ada cliffhanger-nya. Demikian pula soal Anies gitu. Ada kelompok yang sangat suka dan fanatik, tapi kelompok lain ada yang ketakutan gitu loh. Nah, Ridwan Kamil itu flat gitu. Musuhnya adalah orang-orang yang belum mengenal, orang-orang yang belum tahu. Sebab kalau saya mengendus beberapa hasil survei, saya tidak menemukan penolakan gitu ya. Yang ada ketidaktahuan. Nah, begitu orang-orang yang belum tahu ini menjadi tahu, ada kecenderungan untuk tertarik. Dan seperti yang disebut oleh Kang Bima tadi, memang trennya kan naik meskipun tidak melompat, ya. Tetapi trennya terus naik. Jadi menurut saya ini perspektif kedua gitu ya, yang ya barangkali bisa menggoda gitu ya partai politik untuk menoleh sekali lagi. Kalau jawabannya benar seperti Kang Bima tadi, ingin memenangkan pemilu, bukan sekedar ikut serta dalam pemilu. Oke, kami hargai pendapat Anda, Prof. Karim, tapi tolong jangan mengambil alih pekerjaan kami sebagai moderator dengan bertanya ke narasumber lain ini ya. Iya, saya bukan bertanya, apa kerjaan hanya saya menyampaikan nanti kalau pertanyaan. Prof. Karim ambil lari ini semua. Apalagi background udah pakai pertanyaan, udah pakai logo-logo gitu ya. Apalagi background pakai channel YouTube. Oh iya. Kan prinsipnya as-su'alu nisful ilmu gitu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu kan. Jangan-jangan elektabilitas Prof. Karim ngabisin naik, Bos. Iya. Prof. Karim nih agak sebagai perwakilan Jawa Barat agak ini Iya. Agak bold ya. Satu kesimpulan Menjiwai dia. Satu kesimpulan saya dari pernyataan Prof. Karim. Cocok jadi jubirnya Pak Ridwan Kamil. Tapi kan mungkin beliau yang merasakan kan karena native kan native. Nah kita lempar dulu nih ke Kang Bima nih. Iya. Kan nggak mau jadi penumpang gerbong depan bareng Prof. Karim ini di Ridwan Kamil ini kan. Prof. Karim ini udah di belakang masinis sedikit ini kalau di gerbong kereta nih. Rusak orang. Bisa membutakan mata sendiri kan gitu. Dan menarik salah satu saya pertajam lagi ya selain tadi pertanyaan Prof. Karim. Maksud lu Prof. Karim kurang tajam? Bukan, saya tertarik karena
Ya. Dia nggak ini apa salah satu gini, Pak Jokowi adalah manifestasi dari bahwa ada karir yang cukup baik bagi kepala-kepala daerah yang sukses, yang punya rekam jejak, yang punya prestasi baik. Nah, kalau tadi cerita yang diceritakan oleh Prof Karim gitu, berarti potensi-potensi kepala daerah dalam pletora persaingan Pilpres ini juga punya peluang yang cukup baik apa enggak? Gimana kita melihat variabel prestasi di daerah ini, Kang Bima, seperti tadi? Saya jawab itu berikutnya ya. Boleh, Yang pertama pasti. kali gini, saya lihat ada 2 skenario untuk KIB. Bagi saya pribadi ya, analisisnya gitu. Suara Tuhan ini. Skenario pertama adalah mengusung calon layer kedua tadi sebagai calon bersama. Jadi bukan ngambil dari 1 dari 3. Gitu. KIB akan bersepakat misalnya mengusung calon yang layer berikutnya. Misalnya tidak dari 3 atas tadi. Skenario kedua adalah KIB akan mendukung 1 dari 3 besar dengan menyepakati wakilnya itu dari layer berikutnya dan belum tentu harus dipartaikan. Ya, misalnya kalau faktor anggota partai menjadi kendala kesepakatan pimpinan partai, maka Kang Emil nggak usah berpartai, sangat mungkin. Ya, jadi Kang Emil dianggap figur independen saja, tapi kita mencoba membuat kesepakatan-kesepakatan dalam pemerintahan ke depan seperti apa. Kan bisa seperti itu. Ini saran Anda ke Kang Emil ya sebenarnya ya. Kepada ketua partai juga. Ya, karena tadi kan masing-masing high call nggak ketemu nih nanti. Padahal kan kita ingin menang dan ingin mendengar suara Tuhan gitu. Nah, itu 2 skenario pertama. Yang kedua, track kita itu sudah mirip dengan negara-negara maju modern gitu, termasuk Amerika. Gubernur berprestasi atau senator berprestasi menjadi gubernur dan kemudian tracknya ke puncak. Kecuali Trump. Trump itu anomali besar gitu kan. Nah, tapi sekarang kan kembali lagi tracknya ke sana. Kalau kita lihat calon-calon presiden Amerika itu yang betul-betul punya popularitas di negara bagian, kita tracknya akan begitu. Ya, lewat masa dinasti, lewat lagi masa ketua partai gitu. Tetapi yang berbasis di daerah. Kenapa? Karena ada kerja konkret di situ. Nah, dari situ kita bisa mengukur secara lebih pasti siapa saja yang berpeluang untuk pemilu-pemilu berikutnya, berbasiskan di pendekatan kewilayahan tadi. Udah eranya, udah zamannya itu ya Kang ya. Akan kembali seperti ke itu. Partai, Tuhannya partai gitu hanya lah. fasilitator nantinya. Nah, Ya, ketua partai di Amerika orang nggak kenal misalnya. buat P3 di antara calon-calon gubernur lain yang masuk dalam golongan suara Tuhan ataupun non suara Tuhan ini, mana yang resistensi dan peluangnya paling baik menurut P3 sendiri? Sebelum itu kita coba lihat siklus pemilu. Ketika pemilu 2004 pertama kali Pilpres Pak SBY pertama kali itu gabungan partai politik. SBY Demokrat, JK Golkar. Periode kedua tidak mempersoalkan cawapresnya dari manapun dan menang. Pak Jokowi periode pertama gabungan PDI dengan Golkar. 2019 karena maju yang kedua kalinya itu tidak mempersoalkan dia itu non partai atau bukan dan menang. Besok ini sebagai periode pertama Pasti gabungan. ya tidak memastikan kalau kita lihat siklus. Setidaknya apa? Gabungan dari 2 kekuatan partai politik, yang satu entah nanti si A yang diusung oleh KIB disandingkan dengan si B, itu kalau kita melihat siklus itu ya. Tetapi apakah siklus itu juga akan konsisten? Tapi rasa-rasanya untuk pemilihan presiden pada periode kedua, memang kekuatan politik itu tidak bisa diremehkan. Kekuatan partai politik tidak bisa diremehkan. Saya sependapat bahwa tokoh-tokoh bangsa, para pemimpin di daerah yang memiliki prestasi itu layak untuk diorbitkan. Tentu tidak hanya melalui KIB. Dan kalau yang muncul dari 3 besar yang ada, itu kan 2 kepala daerah. Dari yang runner up juara harapan 1 sampai 3, Liga 2 ini ya. Liga 2-nya ada juga mayoritas kepala daerah. Itu menunjukkan apa? Dan itu dari kepala daerah di daerah yang memiliki basis suara yang cukup signifikan. Artinya apa? Kekuatan dari masyarakat, potret dari masyarakat itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sekali lagi memang harus ada kombinasi. Apakah kemudian nanti calonnya harus dari partai atau dipartaikan? Ya saya kira ya setahun ke depan lah. Melihat siklusnya biasanya dipartaikan atau berpartai ya.
Jadi Kecuali agak kita- beda sama Kang Bima tadi. Kalau Kang Bima sarannya udah Kang Emil nggak usah berpartai lah. Iya. Lebih Partai enak siap jadi nego nih. fasilitator. Semua senang. Iya. Mas Awi bilang nggak bisa. Siklus itu di periode pertama pas.